大家都能听清楚我的声音是吧？Ya, suara saya bisa kedengaran jelas. 大家今天都用餐了吗？都吃了吗？Ya, teman-teman, suara saya bisa kedengaran jelas ya. 好teman-teman sudah pada makan? 大家这个星期过得怎么样？Teman-teman, apa kabarnya dalam minggu ini? Nanti boleh berinteraktif ya kepada saya lewat kolom chat sambil saya share dulu ya bahan kita pada hari ini.好的。我们最后是到了绘画，对吧？Ya, terakhir kita sampai di percakapan ya. Baik. 我看一下大家给我写了什么啊？看一下。Ada Ibu Lina, 老师、班长和同学们下午好。Oke, ketikannya sudah benar ya Bu untuk spellingan pinyin. 然后 Pak Andreas 呀，晚上好，老师，我很好，好的，谢谢 Pak Andreas 呀，晚上好 juga，下午好 juga ya, kita berada di antara sore ke malam ya. Oke, 好，再来是yang sudah hadir ya, ada Pak Johannes, Pak Amin, ada Feve, ada Ibu Helena ya, jelas ya. Ibu Lina 说老师清楚 ya, ketikannya juga sudah benar. Ada Ibu Elena, 老师下午好，下午好。Terus Pak Amin, 用餐了. Oke ya, ketikan huruf Mandarinnya juga sudah benar. 再来是 Bu Ita ya, 老师、班长和同学们下午好. Oke, sudah benar susunannya dan juga spellingnya. Kemudian Ibu Lina ya, ini Ibu Lina yang sama ya harusnya ya. 老师吃了. Oke, terus ada Ibu Sylvie ya. 我很好. Dia HAO ya. Jadi hao-nya adalah HAO. Memang dia bacanya U, tapi tulisnya O ya. Ya, mungkin ini kecepatan ketik juga bisa jadi. Jadi 我很好. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau masih bingung, saya kasih patokan. Pokoknya kalau AU gitu ya. Memang bacanya AU gitu, tapi tulisannya pasti AO ya kayak gitu ya. Begitu juga kayak kita bilang zhao, mencari, ya kan? Kan dia ZHAO spellingannya, tapi ketika kita baca ZHAU, bacanya U memang ya. Oke. Nina gitu ya, Bu Sylvie tanya balik. 谢谢 Bu Sylvie, 我也很好. Saya juga sangat baik. Ada Ibu Helena 说。吃了老师.您呢? Oh, ne-nya ini mungkin pas ketik atau pas pilihnya ya. Nah, kalau ibu pilihnya kan kalau misal ketiknya NE harusnya dia keluar. Nina gitu ya, bener. Ini udah bener ya, cuman pilihan huruf Mandarinnya yang mungkin tadi kecepatan pilih mungkin bisa jadi ya. Ne-nya yang ini ya Bu ya. Nina. Artinya bagaimana dengan Anda? 我也用餐了，我也吃了，谢谢您，尼布 Helena。再来是 Pak Hadiman ya, 班长老师，同学们晚上好，晚上好Pak. Ketikannya juga sudah benar ya. Ada Bu Sinta. Selamat tahun baru, 老师. Ucapinnya Sinian apalagi? Oh, Sinian 快乐 boleh ya. Sinian 快乐 itu umum ya teman-teman ya. Jadi kita bilang Happy New Year boleh. Tapi kalau yang identik dengan yang namanya Happy New Year yang sekarang kita baru lewatin gitu ya. 新年快乐，快乐 tuh happy. Tahun baru ya, sin baru, nian tahun gitu. Nah, kalau yang 1 Januari biasanya dia punya apa? Ini tempatnya nggak cukup. Sebentar, saya cari tempat lainnya. Oke, saya pakai dulu tempat sini ya. Biasanya gitu ya, identik dan juga memang dia khusus hanya untuk 1 Januari yaitu 我们说元旦快乐. Ini benar-benar maksudnya cuman dipakai Happy New Year-nya 1 Januari gitu ya. Kalau 新年快乐 ini bisa 1 Januari, bisa juga pas kita Imlek kita bilang 新年快乐, boleh ya. Tapi kalau 元旦快乐
yang saya barusan tulis ini benar-benar Happy New Year-nya 1 Januari. Hanya ini doang, nggak boleh diganti-ganti yang lain ya. Nah, kayak gitu ya. Oke, 再来是ada Yunita, 小好老师祝您新年快乐. Ya, boleh ya pakai ini. Jadi pokoknya 新年快乐 boleh dua ya. Boleh nanti pas Imlek, teman-teman pakai 新年快乐 boleh. Atau yang barusan kita lewati 1 Januari ya. 全家人都健康安好，谢谢您的祝福，Yunita，我也祝您同样的祝您和家人健康、平安和幸福呀。Saya juga ucapin semoga ya teman-teman sepertinya sinyal saya hilang ya. Ini suara saya oke? Saya sudah balik lagi. Oke, sebentar ya, tapi saya tidak bisa melihat video saya sendiri. Sebentar. Oh, ini dia ya. Oke, sudah balik. Ya, tadi sinyalnya putus ya, tiba-tiba hilang. Saya lagi ngomong-ngomong tadi sampai mana ya? Oh, oke, baiklah. Oh, untung nggak hilang ya chattingannya. Apa ini yang baru masuk ya? Oh iya, bagus deh. Chattingannya nggak hilang ya. Oke, saya lanjut lagi tadi sama siapa ya? Hmm, sampai Yunita ya. Sampai Bu Ita ya. Yang saya bacain ya. Terus ada Bu Helena, 晚上好老师, 晚上好 Ibu. Ada ini Bapak kayaknya ya, Pak Weisman. 晚上好老师，您好，您好Pak. Terus ada Pak Ian, 老师晚上好，新年快乐，新年快乐 ya. Happy New Year ya. Terus ada Ibu Deborah, 老师下午好，老师我用餐了，谢谢。不用谢，不客气。Pak Setiawan, 老师新年快乐. Nah, begitu juga Nien. Dia kan baca, sorry. Nien, Sinien, 等一下. Ya, jadi bagi teman-teman yang masih merasa Pinyin itu kadang-kadang saya paham, cuman kayak lupa gitu ya, ragu ini A atau U atau yang kayak tadi ya. Nah, Nien dia bacanya E gitu ya, tapi tulisannya harus N-I-A-N nih, Sinien N-I-A-N ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ragu, ingat kata-kata saya bahwa di bahasa Mandarin itu I-A-N. Dia tidak ada pinin ya. Kita bahas kalau lingkup pinin ya. Tidak ada IEN. Neo, nggak ada ini gitu ya. Adanya IAN. Ya, jadi Xinian pakai A ya Pak ya. Oke, Xinian 快乐, 快 pakai K. KUAI ya yang saya tulis di layar. Ada Ibu Jiang Sunian 老师，新年快乐，谢谢，也祝大家新年快乐，元旦快乐呀！希望大家在新的一年里都能够梦想成真，然后阖家幸福gitu ya. Semoga impian teman-teman di tahun yang baru ini bisa terwujud dan juga keluarga bahagia. Nah, itu yang menurut saya penting ya. Oke, 再来是把阿季呀，老师元旦快乐呀，把阿季 pakai yang bawah ya, 元旦快乐。再来是把伊安老师，我们有战争，如果时间到了，我们打算怎么办呢？战争，您是说 perang maksudnya Pak? Kalau waktunya udah tiba, jadi kita rencananya gimana? Ini maksud Bapak perang perang yang beneran perang atau seperti apa Pak Ian? Oh, eh, i- oke, baiklah. Kalau kalau saya ya,
Ini balik lagi ya, persepsi masing-masing ya. Eh, ya, maksudnya saya cuma bisa terima apa adanya ya, yang bakal terjadi, saya terima. Dan saya juga tidak bisa mengkhawatirkan apa yang terjadi di masa mendatang. Jadi ibaratnya saya hidup di saat dan detik ini dan saya pribadi ya bersyukur ya. Bersyukur atas keberlimpahan, keberlimpahan yang dimaksud tidak cuma materi uang, tapi ya menurut saya ya memang alam itu luar biasa gitu ya, menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Jadi itu ya Pak Ian ya yang saya bisa jawab ya. 我也不知道该怎么办 gitu ya. Saya juga nggak tahu mesti gimana. Tapi kalau memang hal itu terjadi, memang pertama kita perlu hadapi aja. Hadapi dan saya yakin selalu ada solusi gitu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi memang sih pasti ada kekhawatiran di masa mendatang ya. Tapi daripada kita menggunakan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, boleh sih antisipasi ya. Tapi menurut saya perbanyak bersyukur ya, perbanyak bersyukur bahwa hari ini saya masih bernafas gitu ya, bener nggak? Terus kita masih bisa zoom ya, hal-hal simple ya. Itu aja ya. Jadi karena memang hidup manusia itu nggak ada kepastian sebenarnya ya. Jadi kita bisa hidup di hari ini ya kita bersyukur aja. Oke, ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke materi kita. Kemarin terakhir kita sampai percakapan ya. Belum saya jelasin ya, benar ya. Jadi cuman sampai baca, baca juga beberapa pasang doang. Jadi nanti kita dengerin dulu penjelasan baru kita lanjutin latihan baca ya. Oke? Ya, 不客气 Pak Ian. Jadi kalau saya bilang nggak apa-apa, kita tetap berdoa yang terbaik gitu ya. Terus apa namanya? Bersyukur, bersyukur bahwa ternyata kita masih ketemu loh ya di Zoom ya. Oke, karena kita semua sehat dalam keadaan baik, makanya kita bisa ketemu lagi di Zoom. Baik, kalau gitu saya jelasin dulu ya materi percakapan kita. Hmm, let's- 我们看一下。第9课，OK 啊，saya jelasin dulu ya. 第9课去机场怎么走? Wah, ternyata tinggal satu lesson lagi, modul 2 udah selesai ya. Nggak berasa juga. 去机场怎么走? Jadi, topik yang lesson 9 ini bahas tentang cara kita menanyakan sesuatu tempat, gitu ya. Misalnya pergi ke bandara, bagaimana jalannya? Saya rasa eh, zaman sekarang mungkin enaknya kita ada GPS ya, 我们有导航系统，所以就不太需要问人家这个路线 gitu ya. Jadi tidak perlu harus bertanya kepada orang gitu ya. Beda sama mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tetap berada di satu tempat di mana iya pakai Google Map ya. Jadi kita bersyukur hari ini ada teknologi yang canggih banget ya. Tauhang Situng itu GPS gitu ya. Di mana kita nggak perlu tanya orang lagi. Nah, maka nya ini jadinya nggak kepake dong, Laus. Kepake sih, kepake misalnya contoh teman-teman udah sampai di satu gedung, lagi mau cari misalnya apa gitu ya. Uh, contoh bank, inhang, atau 便利店 misalnya ya convenience store, misalnya teman-teman ke satu tempat baru, iya mungkin perlu tanya orang, mungkin ya hal-hal yang deket-deket yang nggak bisa dijangkau sama GPS gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang pasti kalau mau menanyakan sesuatu posisi atau sesuatu tempat kepada orang gitu ya, kita boleh pakai 怎么走. Masih ingat dulu kalau nggak salah kita bahas 怎么 ya. 怎么 itu biasanya dia akan diikuti dengan kata kerja. Nah, 走 ini adalah kata kerja. 怎么走. Nah, begitu juga kalau teman-teman dengar orang nanya gitu ya. 你怎么来的? Nah, oke ya, saya lengkapi aja.
你怎么来的? Maksud orang apa? 你怎么来的? Maksud dari pertanyaan ini apa, teman-teman? Kalau nanti ditanya orang gitu ya, ni 怎么来的? Nah, maka maksud pertanyaan dia adalah, ya benar ya Bu Sylvia, kamu naik apa? Datangnya ya, 怎么来的? Bagaimana datangnya? Itu maksudnya kamu naik apa ya? 可以说, oh, 我坐地铁. Misalnya saya naik MRT gitu ya, 地铁 atau 我自己开车, saya nyetir sendiri ya, boleh ya. Nah, ini 怎么来的? Jadi yang pasti 怎么 itu kalau dia masuk ke kayak gini biasanya diikutin dengan kata kerja. Ya, kecuali misalnya kita ketemu lagi nih orang ngomong nih ini saya ganti ya subjeknya ya. 他怎么了? Pernah dengar? Kalau suka nonton biasanya pasti sering dengar. 他怎么了? Iya, artinya dia kenapa. Di sini 怎么 itu dia bisa sendiri gitu ya. Artinya what happened gitu ya. Apa yang terjadi sama dia? Kok beda ya gitu. Misal biasanya dia ramah gitu ya. Tapi hari ini kok kayaknya marah-marah terus gitu ya. Nah, jadi orang samping akan nanya, 他怎么了? 他今天怎么了? Ya, dia hari ini kenapa ya? Jadi terjadi perubahan yang berbeda dari biasanya ya. Jadi kita tanya, 他怎么了? Begitu juga misalnya teman kita tiba-tiba megangin perutnya, berarti kan sebenarnya sakit perut ya, bener ya. Nah, maka kita juga bisa pakai istilah ini. Pakainya gimana? 你怎么了? Gitu ya. Apa yang terjadi sama kamu? Ya, kayak gitu. Kok tiba-tiba lagi ngobrol, kok pegangan perutnya? Berarti perutnya nggak enak badan gitu ya, atau perutnya sakit. Jadi dia megangin perutnya. Nah, kita boleh tanya, 你怎么了? Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini percakapan antara si supir taksi dengan orang yang mau berangkat ke bandara ya. 师傅,我要去机场 ya. 师傅 kemarin saya udah jelasin bahwa itu kita untuk eh, manggil gitu ya orang-orang yang punya keahlian tertentu. Nggak cuma supir ya, tapi bisa koki, bisa juga desainer. Mungkin teman-teman lagi mau desain interior. Kalau di China berarti manggilnya 师傅. Kalau di sini kita manggilnya mungkin bapak, mas gitu ya, atau yang cewek misalnya mbak gitu, kayak gitu ya. Oke, 师傅,我要去机场. Saya mau ke airport ya, 机场. 飞机场 boleh nggak? Boleh, itu lengkapnya ya. 好，要走普通公路还是高速公路? 还是 masih ingat ya, kita kayaknya di modul 1 udah belajar, 还是 di sini artinya atau ya. Mau jalannya jalan biasa atau jalan tol ya. 普通公路还是高速公路? 师傅, buat cewek juga bisa ya? Bisa, cuma memang jarang ya. Iya, saya lihat yang rata-rata kan kita lihat juga ya orang manggil-manggil biasanya kayak supir rata-rata cowok, betul. 师傅 boleh, cewek nggak? Boleh, boleh. Saya pernah nonton satu film Taiwan gitu ya, di mana dia tuh jago masak, cewek tapi jago masak. Terus mereka tuh sebenarnya kayak ada kompetisi masak. Nah, orang yang apa namanya hebat ini ya, dia dipanggil 师傅. 师傅nya yang ini gitu, karena dia jago dalam memasak. Boleh, boleh. Tapi memang kayak image-nya gitu ya, kesannya eh, apa cowok gitu ya. Oke, 再来是 di bawahnya ya. 这个时间不是上班时间，应该不堵车，走普通公路吧。Ya, jadi waktu ini gitu ya. 时间 itu waktu. 这个时间 artinya waktu ini. Jadi mungkin dia lihat jam, sekarang mungkin contoh jam 2 gitu ya. 这个时间不是上班时间, bukan waktunya ngantor ya. Jam 2 bukan waktu ngantor atau jam 1 ya. 不是上班时间. 应该不堵车. Seharusnya tidak macet ya. 应该不堵车. 走普通公路吧. Jalan-jalan biasa aja gitu ya. Jadi si penumpangnya bilang
ya sudahlah kalau memang bukan jam macet ya udah jalan-jalan biasa aja ya. 好的，先生，您的航班是几点的？ Jadi supirnya ajak ngobrol ya. Oh baiklah, 好的 itu baiklah ya. 好的. Kalau 好了, ini kan beda ya. Bedanya beda tipis lah kita bilang ya. Jadi teman-teman apa bedanya 好的 sama 好了? Kalau 好了 ya mungkin teman-teman sering pakai gitu ya. Beda belakang. Tapi mungkin lewat kesempatan ini kita coba mereview lagi gitu ya. 好了 itu artinya apa? Sudah, already. Apapun itu. Misalnya udah makan belum gitu ya? Atau sudah selesai belum ya? Pokoknya dia umum, 好了gitu ya. Sudah gitu ya. Termasuk termasuk sudah kan kali sudahnya kayak sudah makan, sudah berberes, sudah ready mau pergi ya pokoknya 好了. Nah, itu umum kayak gitu. Nah, termasuk yang kayak gini, misal orang orang lagi berselisih pendapat, terus kita bilang ya udahlah, udah, gitu ya supaya nggak berantem. Nah, kita boleh pakai ini juga. 好了，别再说了 ya, nggak usah ngomongin lagi gitu ya, biar kondisi nggak memanas. Boleh pakai ini. Jadi ada dua konteks ya, teman-teman boleh pakai. Tapi kalau yang di dalam modul kita, 好的 itu artinya baiklah. Oke, gitu ya. Baiklah. 先生，您的航班是几点的？Bapak ya, jadi pasti si supir manggil si penumpang 先生. Jadi kemarin yang saya sempat jelasin bahwa ya kalau kita misal untuk manggil orang, manggil tamu kantor, manggil partner bisnis kita, pakainya 先生, Mister ya. 您的航班是几点的? Penerbangan Anda jam berapa? Gitu ya. Biasanya kan gitu ya kalau kita misalnya naik taksi ke bandara, biasanya kan kadang-kadang ketemu supir yang bisa ngobrol gitu ya, biasanya tanya, oh penerbangannya jam berapa gitu ya. Oh, 我的航班是2点1刻的. Oh, ternyata pesawat dia jam 14.15 ya. 2点1刻的. Tapi kalau misalnya 15.45, bahasa Mandarinnya apa teman-teman? Yuk, sambil review ya. Kan kita udah belajar tuh jam di modul 1. Ya, 3.3 Masih ingat ya, ke itu artinya 15 menit. Nah, 3.3 ke. Ke itu artinya 15 menit ya. Nah, tapi kalau misalnya contoh satu lagi deh, 16.30 berarti bahasa Mandarinnya berapa? 16.30? Kan tadi ada 15, sekarang 30 gitu ya. Terus tadi 45. 45 itu sanke. Kalau misal 30, kita pakainya pan. Betul ya, 4点半. Sedikit review ya tentang jamnya. 4点半. Jadi yang pasti adanya 1 sama 3 没有2 gitu ya, nggak ada 2 ya, adanya pan separoh 30 menit untuk jam konteksnya ya. Oke, saya lanjut dulu. 您去哪儿? Anda kemana gitu? 我去广州参加展览会. Guangzhou itu nama tempat ya, udah pasti teman-teman tahu. 我要去广州参加展览会, menghadiri pameran ya. Jadi mungkin ini apa namanya? Bukan mungkin, maaf ya. Ini orang bisnis, jadi ya dia ikut pameran bisnis ya, ikut mau lihat pameran produk-produk terbaru yang ada di China, updatean terbaru ya. Biasanya orang mengenalnya lewat pameran ya. Oke, lanjut. Oh, 您是商人. Oh, Anda adalah seorang pebisnis ya, seorang pedagang ya. 您是商人。是的，呀，是的，一年都会跑2-3趟中国，一年satu tahun akan, 会 ini akan, ya, akan atau bisa gitu ya, akan bolak-balik gitu ya, bisa bolak-balik. Pau di sini bukan benaran lari, tapi memang orang China suka pakai istilah pau, artinya
bolak-balik gitu. Ya, jadi 一年都会跑2、3趟中国. Jadi mereka punya apa ya, istilah kerennya suka pakai 跑. Lalu kalau saya nggak pakai 跑, karena 跑 ini kan sebenarnya dia maknanya tersirat gitu ya, tersirat artinya sebenarnya bukan lari beneran, tapi artinya bolak-balik gitu, bolak-balik China. Orang yang kayak importir gitu kan biasanya dia harus bolak-balik berapa kali ke China untuk lihat dan segala macam ya. Kalau misalnya 老师 saya nggak pakai 跑, tapi saya pakai 一年都会去2、3趟中国, boleh nggak? Boleh. 去nya pergi gitu ya, maksud teman-teman. Oh ya, saya pakai yang biasa-biasa aja lah, nggak pakai yang kayak bahasa khasnya dia gitu ya. Boleh, boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau begitu gaul sama orang China, teman-teman akan tahu. Oh, 跑 di sini bukan lari yang beneran lari, enggak. Maksud dia mondar-mandir bolak-balik. 2、3趟, 2 sampai 3 kali rute perjalanan ke China ya. Jadi dia bolak-balik bisa 2-3 kali dalam setahun, bahkan ada yang lebih gitu ya. Kalau misal 4-5 tinggal 4-5 tang. Ya, jadi kayak ada orang tuh 2-3 kali, 4-5 kali gitu ya. Teman-teman tinggal ganti dengan angka yang sudah kita pelajari ya. Oke, 先生，国际机场到了。国际机场 bandara internasional sudah sampai ya, 先生. Jadi ternyata habis ngobrol, ternyata airportnya udah sampai. 好的，师傅，多少钱? Baiklah, Pak gitu ya. Kalau 师傅 saya tetap translate-nya Bapak gitu ya. 多少钱? Berapa harganya? Berapa duit? 13.500.000. 13.500.000. Terus si penumpangnya kasih gitu ya. 给您 atau 给你. Ni-nya boleh atau pakai nin juga boleh Anda gitu ya. Tinggal kalau misalnya apa? 给你 berarti ke-nya dibaca nada 2. Kenapa? Karena 3 ketemu 3. Tulisnya tetap 3-3 ya. Nah, tapi bacanya yang berubah nada. Kalau misalnya 老师 saya mau pakai nin boleh nggak? Boleh, tinggal ganti aja. Tapi ini tidak berubah nada. Nin gitu ya, karena ninnya nada 2. Ya, bedanya cuma di situ aja. Jadi dia kasih duitnya, dia bilangnya ini atau nin gitu ya. Artinya ini uangnya gitu. Kalau 老师 saya nggak mau ngomong, boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Nggak apa-apa ya, tinggal kasih duit aja. Ya, oke. 再来是您给我15万, 找您15000 ya. Anda kasih saya 150, balikin Anda 15.000 ya. 15000. Yang angka kita udah belajar ya di modul 1 ya. 找 di sini artinya mengembalikan uang kembalian. Begitu juga teman-teman kalau lagi mau ngomong sama orang bahwa, kamu belum kembaliin ke saya. Maksudnya kita kasih duit tapi dia belum kasih kembalian, mungkin lupa ya. Jadi teman-teman bisa bilang, Nin hai mei, masih belum, kembaliin ke saya. Nin hai mei, zhao wo. Gitu ya. Nin hai mei zhao wo. Artinya Anda masih belum mengembalikan uang kembalian kepada saya. Iya, benar ya Bu Meiska ya. 所以我觉得大家应该可以去中国了啊. Jadi harusnya teman-teman sudah bisa ke China. Sudah boleh ke China. Praktek langsung ya. Jadi minimal ajakin mereka ngobrol ya. Oke ya. Bagus ya. Jadi lumayan kita bisa. Oh iya, ternyata caranya gini ya. Ternyata rasanya gini ya. Teman-teman perlu merasakan seperti itu ya. Pasti lebih semangat lagi nanti pulang-pulang. eh, lebih semangat lagi belajarnya ya. Oke, 好，谢谢你. Baik, terima kasih ya. 再来是 ini bagian berikutnya. 请问中国航空公司在哪儿? 请问 ya, teman-teman sudah tahu artinya dia mau bertanya gitu ya, numpang tanya. 中国航空公司在哪儿? Perusahaan penerbangan China ada di mana? Berarti dia pesawatnya adalah 中国航空公司 ya, China Airlines. 中国航空公司在哪儿? Karena dia perlu check-in-nya di sana kan. Kayak kita ada merek-merek penerbangan yang punya kita. Banyak merek ya, teman-teman tinggal tanya, oh ya, loket untuk check-in ini di mana ya? Nah, sama ya. Nah, terus di bawah ada 机场职员. 职员, teman-teman sudah dapat kosakata ini? 职员 adalah karyawan ya. Jadi petugas yang ada di airport kita bilang 机场职员. 一直走就到了. Nih, jalan lurus saja sudah sampai. Jadi dia tunjukin, oh ya udah jalan lurus saja gitu ya.
Akhirnya dia sampai di tempat check-in loket dari Zhongguo Hangkong Kongsi gitu ya. Nah, ini di sini ada penjelasan bahwa Xingli Tuo Yun Chu. Tuo Yun Chu itu adalah tempat check-in. Kalau teman-teman mau artikan satu-satu, Xingli itu adalah bagasi ya. Kemarin kita udah belajar dari kosakata Tuo Yun Chu. Tuo itu artinya pai tuo, minta tolong. Yun ini adalah angkut, angkutan. Yes. Angkut. Chu tempat. Tuo yang tadi saya bilang minta tolong. Karena kan bagasinya akan kita masukin ke dalam gitu ya, ke tempat check-in supaya dibantu angkut sama petugasnya ya. Makanya disebut Xingli Tuoyun Chu sekalian check-in. Si A tanya，请问去广州是在这儿办手续吗？请问去广州是这儿办手续吗？Juga boleh ya. Kalau teman-teman mau tambahin 在 juga boleh. 在这儿办手续吗？Sama ya. Jadi dia tanya dulu memastikan bahwa kalau mau ke Guangzhou itu di sini ya urus prosedurnya ya. 办手续 ini adalah istilah umum ya. Ah, apa namanya kita bilang check in ya 办手续. Jadi dia mau ke Guangzhou dia bilang oh ya saya ngurusnya di sini ya check innya ya. Terus ya kali ini yang jawab dia adalah 航空公司职员. 航空公司masih ingat yang tadi kita bahas perusahaan penerbangan ya. Misalnya kayak teman kita ada kerja di perusahaan penerbangan apa, nah maka nama perusahaan penerbangannya dulu gitu ya, baru 航空公司. Misalnya ABC 航空公司 gitu ya. Jadi nama perusahaannya dulu baru belakangnya 航空公司. 职员 tadi udah ya karyawan. 对，请给我您的护照和飞机票. Ya bener. Boleh kasih saya paspor dan juga tiketnya Anda. 您有要托运的行李吗? Ada bagasi yang mau dimasukin nggak? Yang mau di-check-in nggak? 没有 ya. Ini pas apa edit kebuang satu huruf ya teman-teman ya. Kemarin saya minta teman-teman tambahin karena translatannya tidak ada. 没有 ya. Oke. 这是您的登机牌. 登机牌 adalah boarding pass. 登机牌. Ingat ya, P bacanya PH. 请在15号登机口登机. Silakan naik pesawat gitu ya. Tengji itu adalah naik pesawat. 请在 tengji kata kerja. Masih ingat nggak? Kalau kita ada tempat, maksudnya ada tempat di mana, terus ada kata kerja, maka tempatnya dulu kita tarik ke depan. Benar nggak? Ya, jadi silakan di mana? Di 15号 tengji kou. Di gate 15 naik pesawatnya. Jadi tetap aturan basic akan berlaku untuk kalimat-kalimat seterusnya ya, teman-teman ya. Jadi, 请在15号 登机口登机. Silakan naik pesawat di pintu atau gate 15 ya, 15号. Terus si A-nya nggak tahu, oh 15号 登机口在哪儿 gitu ya. Gate 15 ada di mana? 从那儿往左拐，然后一直走. Dari sana belok ke kiri, kemudian jalan lurus terus. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, ini kan dia pakai 在哪儿. Kalau saya mau ganti supaya nggak selalu pakai 在哪儿, maka saya ganti dengan apa? 15号 登机口 Zainarnya mungkin saya mau ganti gitu ya. Oh, saya udah banyak dapat kosakata nih, Laoshi. Jadi, Zainarnya saya mau ganti deh, biar nggak bosen. Ya, Zainali boleh. Selain itu, ada lagi nggak kepikiran? Oh, Laoshi saya ganti ini aja. Zainali, bener ya, Bu Meli ya. Ya, 怎么走 boleh ya. Jadi maksudnya kan sekarang GPS udah lumayan, jadi kita udah jarang lah pakai untuk nanyain tempat. Nah, kayak gini teman-teman boleh pakai 怎么走, artinya bagaimana jalannya sama nanya di mana ya. 15号 登机口 怎么走? Kan kita persis lagi tanya dia gate 15 gimana jalannya ya? Sama, dia akan jawabnya adalah 从那儿往左拐，然后一直走。Ya, 谢谢。
Jadi semoga dengan perkenalan bab ini teman-teman menambah kosakata. Nanti ini masih musim liburan juga ya. Nah, semoga nanti kalau teman-teman liburan terus yang bisa kepake bahasa Mandarin, yuk dipakai ya. Gak apa-apa nanti urusan belakang. Oh, jadinya dia ngomong banyak banget, saya nggak paham. Udah nggak apa-apa ya. Tapi yang penting dicoba ya. Bener-bener harus langkahkan langkah pertama. Itu pasti sensasinya berbeda ya. Ah, kayak gitu. Oke ya, saya baru lihat ke chat lagi. Yunita, 咱们一起去中国，老师。好的，好好好。那希望我们有机会一起去然后你安排ya boleh boleh ya Yunita ajakin kita ke China ya teman-teman ya. Terus ya tadi ini benar ya ada Bu Meli, ada Bu Lucy, ada Ibu Tanti. Benar. Jadi bisa diganti pakai 在哪里 yang tadi atau 怎么走。谢谢大家的反应ya. Terima kasih buat responnya juga. Kita latihan beberapa pasang, kemudian kita akan lanjut ke grammar ya. Jadi bagi teman-teman yang mau latihan baca, boleh tunjuk tangan sambil saya hapusin dulu, biar nanti teman-teman pas lihat layar tidak terlalu terganggu. 好，我看一下啊，yang sudah tunjuk tangan, coba saya minta baca ya. Ada Ibu Ana, terus Ibu Lilian, Ninhao. 您好，老师。Oke, Ninhao Ibu Ana. 您好，老师。Oh ya, Ninhao sudah hadir juga ya. Baik, kalau gitu Bu Lilian jadi A, terus Bu Ana jadi B. Kita yang bagian pertama ya. Bagian pertama itu berarti dari awal sampai ini garisnya ya. Oke, 我们开始, kita mulai ya. 1、2、3。师傅，我要去机场。好，要走不同公路还是高速公路？公路。公路。Lu-nya nada 4 ya. Nggak apa-apa. Ibu lagi berusaha sesuai nada ya. Nggak apa-apa. Jayo. Lanjut. 这个时间。这个时间不是上班时间，应该 Mhm. 不堵车，Oh, tunya 走不 bersih. Jadi nggak usah pakai H ya. 堵车. 再来一次，应该不堵车。应该不堵车，Yeah, OK. 走不动公路吧。OK，走普通公路吧。好的，先生，您的航班是几点的？OK。我的航班是2点1个的。Oh, 2点1刻的 K-nya KH ya. Boleh sekali lagi, Bu. 我的航班是我的航班是2点1刻的。呀2点1刻的。您去哪？嗯哼。我要去广州参加展览会。广州参加展览会。OK。哦，您是商，您是商人。对，您是商人。是的，嗯一年都会包两三趟中国。，OK。跑nya pakai PH ya, Bu ya. Yang lainnya udah bagus. Boleh sekali lagi. 一年都会跑2、3趟中国。一年都会哦，跑2、3通中国趟。趟，中3趟，国对，TANG 趟。趟。好，lanjut。好，先生，国际机场到了。好的，师傅，多少钱？多少钱？
13万5千。 OK，给你，您给我15万，找您1万5。OK，好，谢谢你。 Oke, 谢谢你们两位，不错哦，lumayan ya. Semangat lagi ya, 加油加油！谢谢Bu Ana dan Bu 谢谢 Lilian，老再师，谢见，不谢老师，客气，再见。再再见。见。Saya mute kembali ya. Baik. Ah, 我们再继续，kita lanjut lagi ya. Pasangan berikutnya adalah Ibu Tanti，然后Ibu Ratna。OK，你们好。老师好，嗯。老师好。Oke, Nin hao, Bu Tanti juga sudah hadir. Oke, baik, kita lanjut ke yang bagian kedua, di mana Bu Tanti jadi A, kemudian Bu Ratna jadi 机场职员 sama 航空公司职员呀。来，我们开始，一二三。请问中国航空公司在哪儿？ OK，中国航空公司在哪儿？OK，很好，再来，Bu Ratna, suaranya 哦 belum，哦呀，对不起，老师在找，没关系，一直走一直走就到了。就到了。OK。请问去嗯广州是这儿办手续吗？OK，对，请给我您的护照和飞机票。您有要托运的行李吗？嗯没有。嗯这是您的登机牌，牌啊呀，登机牌请在15号登机口登记。，OK，这5号登记口在哪儿？嗯，从哪儿？广州拐，然嗯后一直走。谢谢。OK，不错哦，lumayan ya, bagus ya，谢谢你们谢谢老两位，Bu 师，Tanti 谢 dan 谢老 juga Bu 师。Ratna，不客气，再见。Saya lanjut pasangan berikutnya. Hmm, ada Bu Linda. Bu Linda, Nin hao. Terus Bu Susanti ya. Nin 你好，hao. 老师。Nin hao. 你 Sebentar. 好，老师。Oh iya, sudah kebuka ya. Oke, Nin hao. Baik, Bu Linda, 我们看一下第一部分. Bagian pertama ya, Bu Linda jadi A, terus Bu Susanti jadi B. Oke, Bu Lindanya, oh A ya. 呀，Oke, sekirain hilang. Oke, 还有 baik, 在这里， silakan. 师傅，我要去机场。师傅，师傅，师哎呀，bacanya 傅，师傅呀。我要去机场。嗯，好，要坐不同公路还是高速公路？ Oh, 要走, dia OU ya Bu ya. Jadi dia ada satu lagi UO. Nah, jangan terbalik. Jadi 要走普通公路还是高速公路? Boleh sekali lagi Bu? 好，要嗯坐不同公路还是高速公路？ ，OK，很好。这个时间不是上班时间，应该不堵车，走 Ya, 不不堵车，同公路吧。走普通公路吧呀，不堵车。Baik, lanjut. 好的，先生，您的航班是几点的？ Oh, 航班, boleh sekali lagi Bu? Nadanya, 您的航班是几点的？好的，先嗯，生，您的航班航班，yes，是几点的？ ya sudah bagus ya，是几点的？我的航班是2点1刻的，很好。您去哪儿？嗯我要去广州站加站南回。 ，OK，广州 nadanya ya，我要去广州。我要去广州嗯参加展览会。，OK，yang lainnya sudah bagus. Lanjut.
哦，您是商人。是的，一年都会跑2-3趟中国。好现，tiga. Boleh sekali lagi, Bu? 一年都会跑2-3趟中国。一年都会跑嗯2-3趟中国。OK，很好。先生，国际机场到了。好的，师傅，多少钱13万5千。 5000 13万5千。ya, 千 ada satu. 给你？您给我15万，找您1万5。 15000. 1万5。Ya, ada 3 U-nya ya. Oke. 好，谢谢你。很好，谢谢你们2位啊，谢谢Ibu Linda dan Ibu Susanti sudah 谢谢老 berbincang. 师，不客气，再见，加油加再油，见。再见。Saya mute kembali ya. 再来是，我们看一下第二部分bagian kedua. Ada Ibu Meiska, 然后Ibu Lina ya. OK，你们好。老师好。你们好。老师好。Bu Meiska, tang A jadi A ya, terus Bu Lina, tang 机场职员和航空公司职员呀。kita mulai ya，我们开始，1、2、3。请问嗯中国航空公司在哪？，OK，一直走就到了，就nada 4 ya，一直走就到了。一直走就到了。OK，请问去广州是这半手续吗？广州nadanya ya, boleh sekali lagi，去广州是去这儿办手续吗？去广州是这半手续吗？呀，OK，很好。对，请给我您的护照和飞机票。您有要托运的行李吗？ OK，没有。这是您的登机牌，请在15号登机口登记。 OK， 15号登机口在哪？从哪儿往左拐，然后一直走。 OK， 从那儿，那儿nya ada 4, yang lainnya bagus ya. Boleh sekali lagi Bu， 从那儿。从那儿往左拐，然后一直走。谢谢。谢谢。OK， 发音不错哦，lumayan pronunciation-nya ya. 谢谢Bu Meiska dan 谢 juga 谢老师。谢谢，谢谢老师，加油啊，再不客见。气，再见。Saya mute kembali. Kita ada berikutnya ya, ada Bu Ita dan juga Bu Deborah. Oke, Bu Deborah, saya unmute, Bu Ita saya unmute ya. 老 Gimana? 师你好，老师好。Oke, sudah hadir ya berdua ya. 你们好。来，我们念一下第一部分。Bu Ita 当 A，然后 Bu Deborah 当 B 呀。我们开始来，1、2、3。师傅，我要去机场。好，要走不通公路还是高速公路？ OK。这个时间不是上班时间，应该不堵车，走普通公路吧？ Oke. Ini ya, yang terakhir ya. Ingkai bu堵车, ingkai ada satu semua. Terus, 走普通公路吧. Ya, boleh diulang dari ingkai. Bu Ita, 来。应该不堵车，走普通公路吧？公路吧。公路吧。 Ya, lu-nya juga ada 4 ya. Oke, 好的。
好的，先生，你的航班是几点的？ OK，是几点的？我的航班是2点1刻的，一刻的。 1刻的。呀，我的航班是2点1刻的。您 Terus，去哪儿？您去哪儿？我要去广州嗯参加展览会。，OK，哦，您是商人？嗯，你是商人？是的，是的，是的，啊，是的。一年都会跑2、3趟中国。嗯嗯，先生，国际机场到了，到了。到了， 4 ya, ada 4。好的，好的，师傅，多少钱13万5千， 5000。13万5千， Yes。给你？嗯，您给我15万，找您1万5， 15000。 1万5。OK，好，嗯好，谢谢你。 ，OK，好，谢谢你。好，不错啊，lumayan ya dari Ibu Deborah dan juga Ibu Ita。谢谢你们2位，再见，加油。 呀， Oke, saya lanjut berikutnya ada Bu Helena ya, Bu Helena dan juga Yunita. 上好，老师。晚上好，晚 Ibu. 上好，老师。 Oke, 晚上好, Yunita. Kita lanjut bagian terakhir ya. Yunita tang A, 然后 Ibu Helena 当机场职员、航空公司职员。来，我们kita mulai ya. 1、2、3，请问中国航空公司在哪儿？一起走就到了。一直一走啊，一直走一直走就到了。啊，就到了。请问去广州是这儿办手续吗？嗯，对，请给我你的护照和飞机票。你有要托运的行李吗？没有。这是你的登机牌，嗯，请在15号登机口登记。登机，再来一次记啊，请在15号登机口登机。请在15号登机口登记。登登记。机啊ya, G ada 1. Nggak 十 apa-apa, 五 lanjut. 号登机口在哪儿？走哪儿玩就快，走哪儿玩就快，然左后拐。一起好走。 ，OK， boleh ulang sekali lagi Bu. 从那儿往左拐。从那儿往左拐，然后一起走，一一直直走，一直一走。直走ya, dia bacanya 直ya. Kalau nar itu dia biasanya e-nya nggak dibaca. Boleh sekali lagi, Ibu boleh ikutin saya. 从那儿往左拐。从那儿往拐，sorry，从那儿往左拐，然后 Yes，一直走。呀，然后一直走。谢谢。 OK，谢谢你们2位ya，谢谢 Ibu Helena dan juga 谢谢 Yunita。老师，再加见。油，再见。Saya mute kembali ya. Bagus ya. Jadi makin baca makin bagus. Ini yang nggak pernah tunjuk tangan kira-kira gimana? Harusnya sih sama ya. Uh, 应该都差不多，差不多 itu kurang lebih sama ya. Kalau dengan nada yang begini, menurut saya sudah bagus. Ya, sudah bagus sebagai orang Indonesia yang belajar bahasa Mandarin ya. Jadi semoga itu bisa mendorong teman-teman lebih pede lagi kalau memang ada yang bisa untuk praktek ya. Jadi nggak apa-apa ngomong-ngomong aja, nggak usah dipikirin aduh nada gitu ya. Tapi kalau di kelas
butuh saya, oh ya ini nada satu, jadi saya koreksi. Tapi sebenarnya sudah oke ya. 大家觉得怎么样? Berasa nggak sih yang awalnya itu kayaknya nada kayak nggak ada feeling gitu ya. Maksudnya nggak ada feeling tuh kayak nggak ada pegangan. Terus ini kan ada yang mungkin udah 3 tahun, ada yang mungkin gelombang kedua ya ada kali ya setahunan lebih ya. Kalau saya nggak salah ingat, ada berasa perbedaan nggak gitu. Nah, kalau misalnya berasa perbedaan itu sebenarnya karena teman-teman ikut terus, ikut gitu ya, dan akhirnya terbiasa. Jadi yang saya mau bahas di sini bukan saya gimana-gimana, bukan, tapi lebih ke teman-teman yang penting konsisten gitu ya, konsisten ikutin terus. Mungkin kalau apa, misalnya nggak bisa ikut kelas gitu ya karena sibuk, rekamannya tetap diikutin. Harusnya itu dia bisa membantu gitu ya. Memang bahasa itu perlu konsisten. Jadi maksud saya buah dari konsistennya teman-teman, nada itu bisa ke polanya gitu. Jadi nggak ada istilah bahwa bahasa Mandarin nada itu susah sehingga nggak bisa dipelajari kayak gitu ya. Jadi semoga teman-teman merasakan hal yang sama ya. Eh, oh tadi ada Bu Margareta. Mau 老师 ke Chungguo? Iya Bu Margareta. Jadi ibu kan gelombang pertama ya Bu ya. Nah kalau gitu ibu ada kesempatan ke Chungguo, jalan-jalan pergi Bu. Terus kalau bisa ibu praktekin aja, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin nada ya. Jadi nanti pulang-pulang dari Chungguo bisa lebih semangat lagi. Ternyata saya belajar, terus saya praktek, orangnya paham loh. Nah itu kan senang banget ya, happy banget pasti ya. Oke, terus Bu Lilian, 老师 yang tengji kou tengji kok sepertinya diulang si tengjinya. Ini gimana 老师? Oh, sebentar. Enggak, dia bukan ngulang. Jadi kebetulan kosakata yang dipakai itu eh, s- sama ya, jadi berasa diulang gitu ya. Eh, sebentar, saya highlight. Ini, 请在15号登机口. Jadi gini, dulu, maksudnya zaman si bahasa Mandarin diciptakan tuh kan belum ada airport, belum ada gap gitu-gitu ya, bener ya? Nah, sehingga kan akhirnya muncullah istilah naik pesawat itu adalah tengji. Ini adalah kata kerja. Teng itu naik, ji adalah feiji pesawat ya. Jadi verb dan noun. Nah, terus kalau tengji kou ini satu frase, Bu. Tengji kou, jadi sama yang saya bilang kan nggak mungkin ciptain huruf Mandarin baru gitu ya. Nah, hasil dia ngambil dari kosakata yang ada. Oh, tengji itu naik pesawat. Nah, kalau teman-teman masih ingat kayak kita kalau ke mall ada pintu exit gitu ya. Nah, pintu yang di situ mereka pakainya kou. Kou-nya mulut yang dia harus gabung ke yang lain, masih ingat ya. Sehingga dia pakai kou. Jadi si tengji kou ini adalah satu frase, Bu, yaitu gap gitu. Nah, berasa si tengcinya diulang-ulang karena kebetulan apa ya frase kosakatanya itu pakai kata yang sama gitu Bu maksudnya ya. Jadi 请在15号登机口15号登机口ini satu frase yaitu get yang tadi saya jelasin. Kemudian tengji ini kata kerja dan kata benda. Teng naik, ji pesawat gitu ya. Memang kesannya kayaknya diulang-ulang gitu ya. Tapi bukan, mereka memang satu fungsinya sebagai kata benda, satu sebagai kata kerja gitu. Kayak gitu ya. Oke, semoga kejawab ya Bu Lilian ya. Saya berasa sudah lumayan sekarang Laoshi daripada awal belajar. Iya, harusnya. Nah, itu yang kenapa saya ini bukan untuk menyenangin hati ya, 不是的. Memang saya lihat teman-teman baca, walaupun nggak perfect, masih ada yang saya, oh ini nada berapa? Ya karena proses belajar saya kasih tahu biar lebih mantap lagi kan. Tapi maksud saya mau dorong teman-teman tetap perlu kalau ada yang bisa dipraktekin, praktekin maju gitu ya. Jangan dipikirin saya nggak bisa susun kalimat yang perfect atau nada saya masih ada yang kurang. Nggak usah, maju-maju aja. Karena saya lihat banyak yang juga jalan-jalan ke China kan. Jadi mana tahu teman-teman ada rencana ke sana, berani untuk praktekin aja, nggak apa-apa ya. Oke, Bu Lucia ya. Oh, berkat kesabaran Laoshi mengoreksi. Iya, kalau saya kemarin ya dari awal saya bilang koreksi itu bukan artinya teman-teman nggak bagus, push Memang karena saya ngajar, saya berharap teman-teman dapat yang benar-benarnya gitu ya, benar-benarnya. Jadi nggak cuman ya sudah baca habis itu lewat. Enggak. Saya memang
perlu gitu ya. Oh, ini nada berapa? Jadi teman-teman benar-benar dapat esensinya gitu ya. Oke. Oh, Ibu Helena ya. Ya, jadi kenapa saya ungkit hal ini supaya teman-teman lebih pede gitu ya. Jangan berpikir, aduh nada saya oke nggak ya, oke nggak ya gitu ya. Jadi semoga teman-teman semua lebih pede ya. Sedikit bisa dan terasa kalau nada ada salah baca ya Bu Meiska ya. Berasa, pasti berasa karena feeling itu nggak mungkin bohong. Kita semua sama, ada feeling. Jadi begitu lama-lama kebiasaan kan kita nangkap gitu ya, nangkap apa ya? Ya pokoknya ada feeling lah. Nah begitu nangkap kita tahu, kayak saya salah baca. Ada, pasti ada ya. Di awal mungkin kita kayaknya semua sama deh ya gitu ya, kayak gitu. Ibu Lina juga ya ada perbedaan ya. Oh dulu belajar Mandarinnya tanpa nada. Ya karena ya itu ya kayaknya sulit banget. Enggak sih, cuma perlu waktu konsisten aja. Jayo. Sekali lagi, saya harap teman-teman ya semangat terus, konsisten, ikutin terus. Bisa terus enggak ya kata Yunita ya. Oke, terus review juga, oke. 辛苦您了。不会不会，别这么说啊，都是大家的努力ya. Jadi ini semua buah konsistennya teman-teman. Yang saya bilang tidak ada yang sia ya. Oke, 所以我希望同学们一直加油ya. Terus konsisten ikutin aja. Kalaupun nggak bisa ikut kelas, ikut rekaman ya. Em, ada Bu Meiska, tapi sekarang kendala saya suka lupa, padahal sudah belajar, bingung nggak bisa keluar ngomongnya. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Lupa itu eh, hal yang wajar, ya. Nanti lupa, misalnya Ibu ada catatan, buka aja. Jadi memang kadang-kadang jadi terbiasa. Nah, jadi anggap, oh ya udah lupa ya. Jadi anggap hal yang wajar, nggak masalah ya. Oke, ya Bu Lilian, Bu Keci. Bu Margareta ya ke Chongqing. Ya, tuh, Chongqing. Itu bagus katanya. Iya, benar ya. Saya lihat banyak orang post juga. Oke, terus berikutnya Ibu Lina. 老师登机和坐飞机都一样吗？不一样, beda Bu Lina. Jadi kalau tengji itu benar-benar maksudnya kita apa boarding, kita mau naik ke pesawat. Kan kita suka bilang, saya mau boarding ya gitu ya. Jadi saya apa matiin handphone. Nah, gitu ya. Jadi tengji itu benar-benar persis waktu prosesnya mau naik ke pesawat itu namanya tengji. Sehingga gate itu disebut tengji kok. Nah, kalau Ibu tanya tentang zuo, feiji, itu adalah caranya pakai transportasi apa? Contoh, oh tadi ada pertanyaan saya. Misalnya contoh teman-teman datang ke tempat saya gitu ya. Terus misalnya saya nanya lah gitu ya, 你是怎么来的 gitu ya, contoh. Terus teman-teman bilang sama saya, 我是坐飞机来的. Tidak pakai 我是登机来的, 不是. 所以登机 yang tadi saya lingkari itu sama 坐飞机不一样。登机 detik kita mau naik ke pesawat dan dia dipakai 在登机. Jadi misalnya saya announce di airport, saya bilang, oke kita udah mau lepas landas gitu ya, 我们即将起飞. Misalnya contoh ya, 亲爱的乘客们，我们即将起飞. Kita akan segera lepas landas. 请在座的所有乘客们登机. Jadi di saat itu aja, itu Bu Lina. Tapi kalau 坐飞机 yang kayak gitu, cara kita ke satu tempat. Terus misalnya, contoh satu kalimat lagi. Saya suka naik pesawat. Kalau gitu bahasa Mandarinnya gimana? Ayo teman-teman yang lain juga boleh bikin kalimat untuk memberikan apa respon ke saya bahwa teman-teman paham tengji dengan 坐飞机 itu berbeda. Iya benar ya. Jadi kalau saya suka naik pesawat, ngomongnya adalah 我喜欢坐飞机 gitu ya. Saya suka naik pesawat. Jadi berbeda. Ingatnya pokoknya tengji itu adalah apa namanya?
di saat itu aja. Makanya announcement, terus gate, terus boarding pass ya, tengji pai dia semua pakai itu. Tapi kalau yang konteks lain kayak naik pesawat, saya suka naik pesawat, anak saya suka naik pesawat, nah maka kita pakainya 坐飞机. Tengji apa hanya untuk naik pesawat ya? Betul, Bu Tanti. Karena ji-nya dari feiji, teng artinya naik. Jadi dia memang tengji hanya artinya naik pesawat. Tapi naik pesawatnya konteksnya yang tadi yang saya jelasin ya. Oke. Oh, Ibu Deborah izin ya. 好，没关系，没关系啊。祝您旅行顺利gitu ya. 旅途一切都顺利 ya. Semoga perjalanannya dilancarkan ya Bu Deborah dan juga sehat ya sampai balik lagi ke Indonesia. 谢谢您 Bu Deborah. Oke, ini berarti cukup ya kejawab antara 登机 sama 坐飞机。好，我们再继续看一下，今日语法呀，Grammar of the Day halaman 30. OK，我们这一课的那个语法不多呀，Grammarnya nggak banyak。我们看一下30页好吗？halaman 30。大家看一下，然后我让同学们帮我念一下啊。Saya minta teman-teman bantu bacakan ke saya ya. Oke, saya minta tolong Bu Susanti ya. Bu Susanti boleh bantu saya baca? Yang mana, Ini Laozi? yang ini saya nomorin ya, biar gampang ya. 1 dan 2 Bu. Silakan Bu. 怎么走？怎么走? Terus yang kedua. 坐姿？ Oh, 怎么坐车? Oke, 怎么坐? 坐nya 4 ya. 怎么坐车? Boleh sekali lagi Bu? 怎么坐姿？ 不是左, 坐. Kalau ini nada 4. Yang ini. Nah, saya lingkari ya. 坐车. Boleh sekali lagi Bu? 怎么?怎么坐姿？ Ya, 坐nya bersih ya. 坐车 naik mobil gitu ya. Oke, 谢谢您 Bu Susanti sudah bantu saya. 再见. 不客气. 加油. Saya lanjut lagi ada Bu Acun ya. Bu Acun, sebentar saya unmute. 您好, Ibu. 您好，老师，晚上好。晚上好. Ibu boleh bantu saya baca yang ketiga? 去机场这么走？ Oh, 怎么走? 走nya ada 3 ya Bu ya. Boleh sekali lagi? 去机场怎么走? 去机场怎么走？ Ya, 很好。去机场怎么走？谢谢您 Bu Acun. 谢谢老师，再再见。见。不客气，再见。Ya, saya mute ya. Lanjut Pak Setiawan. 您好, Pak. 是，你好，老师。您好。yang keempat ya Pak, silakan. 去银行怎么走？怎么走? 3. 怎么走？ boleh ikutin saya? 去银行银行怎么走？走。走。 Ya, itu ya, nada 3-nya seperti itu. 怎么走？去银行怎么走？ Ya, 谢谢 Pak Setiawan ya, sudah 谢谢 bantu. 老师。 不客气，再见Pak. 再见。 Saya lanjut, oke. Saya lanjut berikutnya. Bu Ana boleh bantu saya kalimat terakhir? 您好, Bu. 您好，老师。 Oke, silakan Bu Ana. 去机场怎么坐车？ Oh, 去市场 yang nomor 5 ya. 去市场怎么坐车？ 怎么坐车？很好，谢谢您，Bu Ana. 再见。谢谢老师。 不客气. Oke, baik. Ternyata grammarnya tadi sudah sekilas ya, saya jelasin waktu saya jelasin Huihua. Jadi ini kita review aja sedikit. 怎么 di sini dia gabung dengan kata kerja yang artinya bagaimana melakukan sesuatu hal ya, karena gabung sama kata kerja. Contohnya nih, 怎么走, bagaimana jalannya, kayak nanya posisi, nanya alamat ya, tadi kita sudah bahas atau rute. Terus 怎么坐车, misalnya kita mau ke sana naik
mobil gitu ya. Terutama mungkin kayak kita ke tempat asing, terus kita mau naik angkutan umum kayak contoh bus atau MRT. Nah, kita boleh tanya orang 怎么坐车 supaya orangnya paham bahwa kita akan pakai kendaraan gitu maksudnya. Kalaupun dia bilang oh ni tati cu, tati itu naik taksi. Jadi orangnya paham bahwa oh teman-teman merencanakan pergi ke tempat yang ditanya itu pakai mobil. Cuma nggak tahu pakai apa ya, pakai bus kah, pakai MRT kah, atau naik taksi. Jadi kalau memang konteksnya adalah teman-teman bakal pakai kendaraan, silakan pakai yang kedua, 怎么坐车 supaya orangnya nggak bingung. Kalau tanya 怎么走, dia akan bingung, hah itu jalannya jauh loh, misalnya contoh ya, kayak gitu. Jadi kalau konteksnya memang mau naik kendaraan, silakan pakai yang kedua, supaya begitu kita tanya, pas kan kepada sasaran dan dijawabnya juga lebih cepat. Oke, yang ketiga, 去机场怎么走? Ini yang tadi kita bahas ya. Saya lanjut lagi. 去银行怎么走? Jadi teman-teman ya sama, tinggal ganti tempatnya yang teman-teman maksud ya. Pergi ke bank, bagaimana jalannya. Kemudian 第五, 去市场. 市场 masih ingat? 市场. 市场 itu ada pasar ya. Atau kadang-kadang kalau di dalam beberapa bacaan mereka suka tambahin 菜市场. Ada 菜 itu sayur ya. 菜市场. 菜市场怎么坐车? 怎么坐车 itu artinya bagaimana naik mobilnya. Artinya naik mobil apa ya? Mungkin kita bilang naik kendaraan umum yang tadi saya bahas. Atau mungkin sekarang apa ya? MRT contoh atau bajai ya kalau di kita masih ada bajai terus atau mungkin naik taksi gitu ya. Jadi kalau teman-teman konteksnya tahu kayak kita lah misalnya kayak kemarin uh, ke satu tempat biasanya kita sudah gampang dengan yang namanya apa transportasi online gitu ya. Nah, jadi kita tanya orang itu lebih ke 怎么坐车 gitu ya, mau naik apa ya ke sana ya kayak gitu ya. Jadi ini konteksnya lebih sempit. Naik angkutan apa ke sana itu maksudnya. Begitu juga yang kelima ya. Jadi kita tanya kalau ke pasar naik angkutan apa ya? Misal orang bilang, oh tati cuy bang, naik taksi aja deh daripada ribet gitu. Nah ya udah berarti dia menyarankan untuk naik taksi. Ya itu contoh dan cara penggunaan cema. Cemanya yang tadi yang saya jelasin itu teman-teman perlu notice bahwa ada kalanya dia memang tidak gabung sama kata kerja dan artinya berbeda gitu ya. Berbeda di mana apa namanya? Kita bilang dia menanyakan yang tadi loh, ni cemelah gitu ya, kenapa gitu ya, apa yang terjadi, cemelah gitu ya. Jadi teman-teman perlu lihat, oh ya ceme itu memang artinya bagaimana. Tapi kalau dia berdiri sendiri, maka teman-teman perlu mentranslate-nya sebagai kenapa, apa yang terjadi ya, ni cemelah, ta cemelah, panjang cemelah gitu ya. Jadi ada sesuatu perubahan sikap, kita akan tanya, oh dia kenapa ya? Gitu ya. Nah gitu. Oke, eh, ini yang apa kita bahas tentang pemakaian cema ya. Kalau yang gabung sama kata kerja sama yang dia berdiri sendiri. Gitu. Oke, 再来是我看一下啊，ada yang cek kayaknya. Sebentar, saya buka dulu. Bu Ratna, kalau bajai Mandarinnya apa ya Losya? Ya? Bajai. eh bajai itu setahu saya katanya ditranslate sesuai namanya. Tapi kalau lihat dari perawakannya, itu perawakannya itu maksudnya bentuknya gitu ya. Itu harusnya roda 3 ya. Sanlunche. Ya, cuman Sanlunche itu identik sama becak. Ya, jadi uh, Sanlunche ini identik sama becak. Kalau bajai itu kan sebenarnya juga roda 3 sama apa namanya? Dia ada mesin gitu ya. Nah, kalau yang saya tahu dia ditranslate persis namanya Bu Ratna. Jadi Pa Jia Jie. Nah, cuman kalau menurut saya kalau ditranslate sesuai nama karena ini ada nama
perusahaan yang di India ya. Sebenarnya saya pernah baca di koran gitu ya, tapi kalau di translate sesuai namanya jadi kayak esensinya nggak dapat, bener nggak? Maksudnya orang akan bingung, hah maksudnya apa gitu ya. Nah kalau bisa tetap bilangnya san lun che. San tiga, lun itu roda, che kendaraan gitu ya. Bajai itu pakai bensin ya, sedangkan beca pakai tenaga, betul. Beca sekarang juga ada yang pakai motor ya, karena lumayan lah ya, mestinya di set pakai motor supaya apa namanya tidak terlalu capek gitu ya. Hmm, jadi tetap pakainya sanlunche gitu ya, atau mau tambahin misalnya cici, cici ini elektrik, maksudnya apa mesin ya, boleh pakai ini. Tambahin aja ya. Jadi saya tulis ulang ya. Sebentar. Kalau sanlunche beca, nah tambahin ini aja. Cici sanlunche. Jadi kendaraan roda 3 yang ada mesinnya. Bajai. Harusnya dengan begitu orang paham ya. Oh iya iya iya, iya paham paham. Ya kayak gitu ya. Semoga kejawab ya Bu Ratna ya. 三轮车 bisa nggak Laoshi? Bisa sih, bisa. Bisa, cuman apa namanya? Yaitu 三轮车 identik dengan becak. 三轮汽车, oh ya, boleh. 汽车 itu kan mobil gitu ya. Jadi boleh cici 三轮车 atau 三轮汽车 gitu ya. Bajai. Karena ini dia nggak punya istilah khusus ya. 所以 kita sesuai bentuk perawakannya kita translate ya. 摩托车, 人力车. Oh, 摩托车 itu motor ya, Pak Johannes ya. Becak motor. Ya, ya, banyak istilah. Makanya bajai ini kan karena dia bukan dari China juga gitu ya. Jadi kita perlu mentranslate sesuai perawakannya. Ya, kalau bajai doang nanti takutnya orang bingung. Hah, bajai? Bunyinya doang takutnya bingung ya. Bukaci Bu Ratna ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Lilian. Semeyang, ini kata apa ya Laoshi ya? Kata kerja juga ya? Bukan, 不是. Semeyang. Sebentar, saya cari tempat kosong. Hmm, 等一下啊. Nah, ini tempat kosong. Semeyang. Semuanya huruf Mandarinnya sama kayak yang tadi kita bahas ya. Cuman di belakangnya ada yang gitu ya. Ini sama huruf Mandarinnya, teman-teman bisa lihat ya. Semeyang. Semeyang ini bagaimana? Kayaknya saya pernah jelasin ya. Kok kayak deja vu ya? Oh, bagaimananya ini lebih ke misalnya tanya pendapat, terus ajakan, supaya misal ajakan mau makan, besok mau kemana, besok main yuk, besok jalan-jalan yuk. Nah itu. Jadi dia bagaimananya itu lebih ke pendapat gitu ya. Misalnya, 明天我去接你，怎么样? Besok saya pergi jemput kamu. Bagaimana gitu ya. Jadi maksudnya oke nggak gitu. Nah, 怎么样? Terus ajakan contoh, 明天我们一起吃午餐怎么样? Gimana? Besok kita makan siang bareng yuk. Nah, ajakan. Bisa bentuk ajakan dan juga maksudnya iya atau enggak gitu. Oke enggak gitu ya, 怎么样? Jadi dia beda lagi ya, Bu Lilian ya. Artinya bagaimana, tapi bagaimananya untuk menanyakan pendapat, ajakan gitu. Atau ide. Misalnya saya ada ide nih gitu ya, kita adain apa ya? Tour gitu ya ke China gitu ya. Misalnya, 同学们，我们举行去中国旅游好吗? Kita adakan gitu ya, jalan-jalan ke China. 大家觉得怎么样? Bagaimana pendapat teman-teman terhadap ide saya? Contoh ya. Nah, maka pakai 怎么样? Oh ya, pernah dibahas ya. Ya, kayaknya kemarin ada yang tanya 怎么样 sama 怎么 gitu ya. Bedanya ya, beda. Kalau yang 怎么 itu tadi dia sebenarnya istilah bagaimana plus kata kerja. Kalau ini enggak, dia memang satu frase begini, Bu. Udah kayak gini aja, tinggal dimasukin biasa di belakang kalimat ya.
Kayak tadi contoh-contoh kalimat saya. Gitu ya Bu Lilian ya. Semoga kejawab. Silakan kalau mau screenshot sebelum saya naik lagi ke atas untuk bahas sedikit ini apa ya, pepatah. Oke ya, sudah ya, saya naik ke atas. Sedikit pepatah yang saya berikan ke teman-teman di lesson 9 ini. Untuk menutup lesson 9 adalah, ada yang bisa bantu saya baca? Sebentar. Fair, nah. Oke. Nin hao, Ibu. Saya sudah unmute, bisa nggak Bu? Fair, nah. Kebetulan namanya pakai bahasa Mandarin ya, jadi saya bacakan nama Mandarinnya. Sinyal kali ya Bu ya. Saya coba unmute sekali lagi ya. Nin hao, Ibu. Oh, oke. Baik, kalau gitu saya ke yang lain ya. Bu Tanti mungkin boleh bantu saya bacain. Nin hao, Ibu. 您好，老师。 Oke, boleh bantu saya baca yang di kotak merah? Silakan, Bu. kotak merah. 嗯，种瓜得瓜，种豆得豆， Teto. 得 Ada 豆。 empat. Ya, jadi baca yang to pertama benar, yang kedua ya. Itu harus nada 4 juga. Boleh sekali lagi Ibu ikutin saya. Zhong gua, de gua, zhong dou, de dou. 种瓜得瓜，种豆得豆， Dou. 豆。 Ya, nada 4 ya. 谢谢 Bu Tanti. 很好。再谢谢见。老师，再见。不客气。再见。Oke, 谢谢. Udah bantu saya baca. Ini saya hapus dulu. Kita lihat artinya dulu ya, teman-temannya. Harusnya sih dengan mudah ya. Ini juga saya peroleh dari baca-baca artikel ya, menurut saya bagus. Dia simple tapi ya penuh makna gitu ya. Nah, kuah di sini teman-teman mungkin udah kenal banyak yang namanya kuah. Kuah itu adalah eh, tumbuhan yang hidupnya merambat. Contohnya kayak sikwa, tapi nggak semua ya. Kayak mukwa ya sih yung kwa gitu ya. Nah, dia pokoknya tumbuhan yang ada airnya gitu ya. Nah, si kwa ini semangka. Jadi kwa ini sebenarnya arti lingkupnya luas ya. Ada si kwa, terus ada mukwa, tuh mah. Mukwa itu pepaya. Terus ada kukwa, apa itu kukwa? Kukwa itu pare. Kunya pahit ya, kukwa jadi pare. Pokoknya semua yang ada kuah itu masuk di sini, gitu ya. Jadi bentar. Maksud dari kuah di sini tidak ada spesifik kuah apa, enggak. Jadi semua yang pakai istilah kuah masuk ke sini. Ada nan kuah itu adalah pumpkins, ya, labu merah. Coba saya lihat ya teman-teman. Ya, kukwa. Kukwa merambat, betul. Tapi nggak semua ya, baru saya sadar mukwa pushi ya. Mukwa dia nggak merambat ya. Iya, betul ya. Jadi kwa di sini adalah semua yang mencakup dan pakai nama belakang kwa. Contoh hami kwa. Ada lagi ya. Ini sambil saya kepikiran saya tulis ya. Hami kwa itu apa? Melon. Kwa dia nggak buah sih, Bu. Apa namanya? Bisa buah, bisa sayur. Karena kukwa pare gitu ya. Eh, terus apa? Dia bentuknya yang kayak bulat-bulat, terus ada air dan bisa dimakan gitu ya. Nah, contoh-contoh ya gini lah, semangka, pepaya, pare, pumpkins dan melon itu semua pakai kuah. Nah, yang mau dibahas di sini biar teman-teman nggak bingung. Nah, kuah ini maksudnya kuah apa? Semua termasuk ya. Oh, tungkuah, ya tungkuah itu winter melon ya. Ini bagus buat panas dalam. Winter melon. Winter melon. Kalau bahasa Indonesia buah kundur ya.
winter melon tungkwa. Bagus buat panas dalam ya. Teman-teman juga kalau suka sup bisa pakai tungkwa. Bagus, enak ya. Ya, jadi kwa di sini semua yang mencakup ini ya. Nah, yang kita mau bahas sebenarnya gini. Zhongkwa, dekwa, te ini artinya dapat atau memperoleh. Nah, kalau udah dapat sampai di sini harusnya teman-teman langsung paham. Oh, maksudnya gitu. Jadi teman-teman kalau nanamnya semangka, dapatnya semangka. Nggak mungkin nanamnya pare, dapatnya semangka gitu ya. Nggak mungkin ya, 不可能的 ya. Nah, begitu juga kata yang terakhir, 种豆得豆. Nah, kalau tau ini adalah biji-bijian. 种豆得豆 gitu ya, biji-bijian. Tau itu adalah biji-bijian, bijian. Jadi di sini lebih sebenarnya mau nekanin sama kita bahwa yang tadi ya kayaknya ada yang bahas di chat, saya ambil ya. Bu Meli gitu ya, hukum tabur tua ya Laoshi ya. Iya benar. Jadi apa yang ditanam itu yang ditabur. 所以如果大家想得到好的，那就要做好事gitu ya. Begitu juga berharap semuanya baik dimulai dari internal diri kita, hati dan pikiran kita ya. Kalau kita tanamkan sesuatu yang baik, semua akan baik apa adanya. Gitu. Jadi ini simple tapi mungkin bisa kasih kita satu reminder gitu ya. 提醒我们，如果种瓜就会得瓜，种豆呢就会得豆. Jadi semua adil sebenarnya ya. Karena apa yang kita tanam akan kita tuai ya. Ya, seperti itu. Ini sih ya simple, tapi teman-teman semoga dapat dan juga bisa ingat dan gampang ingat bahwa oh iya Laoshi pernah ajarin 种瓜得瓜，种豆得豆 ya. Nanam stroberi, berbuahnya pasti stroberi ya. Nggak mungkin yang lain. Ini saja ya menutup lesson 9 kita. 然后我们下星期会学第10课， minggu depan kita akan masuk ke lesson 10。谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，身体健康，拜拜，再见。拜，晚上谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老再见。师。